Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman, di dalam sidang ujian tesis pada tanggal 1 Oktober 2024 di Sekolah Tinggi Hukum Militer Program Studi Magister Hukum Kesehatan. Setelah memaparkan berbagai pendapat para pakar hukum, saya menyimpulkan bahwa hukum pidana medik adalah hukum kedokteran yang menerapkan hukum pidana dari berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga medis, dokter ataupun dokter gigi, dan pasien dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan atau tindakan medis pada praktik profesi kedokteran. Sedangkan tindakan medik sebagai topik bahasan di dalam hukum pidana medik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis, dokter ataupun dokter gigi, dengan melanggar standar profesi dan standar pelayanan. Ada dua ciri khusus dari tindak pidana medik ini. Yang pertama, tindak pidana medik itu hanya berkaitan dengan hubungan antara tenaga medis dan pasien di dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan atau tindakan medis. Di luar ruang lingkup ini, perbuatan atau tindakan dokter itu tidak lagi menjadi ranah hukum pidana medik, tetapi menjadi ranah hukum pidana umum. Yang kedua, di dalam tindak pidana medik, tindak pidana dilakukan oleh tenaga medis akibat kelalaian atau kealpaan saja. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis dengan sengaja, itu tidak digolongkan ke dalam tindak pidana medik, namun dimasukkan ke dalam tindak pidana umum. Sebagaimana kita ketahui, di dalam hukum pidana dikenal dua bentuk kesalahan yuridis, yakni kesengajaan atau dolus dan kelalaian atau kealpaan atau culpa. Keduanya lazim disebut dengan mens rea atau guilty mind dari suatu perbuatan pidana. Terkait dengan kesengajaan atau dolus ini, Profesor Satocit Kartanegara menyimpulkannya dalam dua kata, yakni Wellen dan Witten. Artinya, seorang pelaku tindak pidana memang meniatkan, menghendaki atau Wellen untuk melakukan perbuatan jahat, dan dia mengetahui atau Witten, serta menginginkan akibat dari perbuatan jahat yang dilakukannya tersebut. Pertanyaan kita ialah, kenapa unsur kesengajaan ini tidak dikenal di dalam tindak pidana medik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menguraikan dulu prinsip-prinsip di dalam praktek profesi kedokteran itu sendiri. Menurut hemat saya, ada 4 prinsip pokok yang menjadi ruh atau jiwa dari praktek profesi kedokteran. Yang pertama adalah etik profesi. Saat dikukuhkan menjadi dokter, seorang dokter itu diwajibkan mengucapkan sumpah dokter. Di antara lafal sumpah dokter tersebut berbunyi, "Demi Allah, saya bersumpah, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam." Yang kedua, non-maleficency.
Prinsip non-maleficency secara tegas melarang tindakan yang merugikan atau memperburuk kondisi pasien. Prinsip ini disebut juga dengan primum non nocere atau first do no harm. Yang ketiga, adanya perikatan hukum. Hubungan antara dokter dan pasien bukanlah hubungan biasa-biasa saja. Hubungan keduanya adalah sebuah perikatan hukum yang disebut dengan kontrak terapeutik, di mana objek perikatan adalah menolong atau membantu pasien untuk kesembuhannya dari penyakitnya dengan upaya yang sebaik-baiknya, atau disebut juga dengan inspanning verbim tennis. Yang keempat, kepatuhan terhadap standar. Di dalam melakukan upaya terbaik terhadap pasien-pasiennya, semua tindakan dokter itu wajib mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, serta kebutuhan kesehatan pasien, dan setiap tindakannya tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari pasiennya. Secara singkat, praktek profesi kedokteran adalah implementasi kewajiban dokter dalam menolong pasien untuk memulihkan kembali kesehatannya dengan melakukan upaya terbaik, dengan sedapat mungkin tanpa menimbulkan kerugian ataupun cedera, dan tindakan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada standar yang sudah ditetapkan. Nah, 4 prinsip pokok tersebut menjadi pilar atau fondasi dari praktek profesi dokter. Dengan demikian, maka mustahil di dalam suatu praktek profesi dokter ditemukan adanya kesengajaan dokter untuk melakukan suatu perbuatan yang mencederai atau merugikan pasien. Karena itulah, ketika ditemukan adanya tindakan medis yang diniatkan untuk mencederai atau merugikan pasien secara sengaja, maka sesungguhnya tindakan tersebut bukan lagi bagian dari praktek profesi kedokteran. Si dokter hanya menggunakan keahliannya dalam profesi kedokteran untuk melakukan perbuatan jahat. Ini persis seperti seorang tentara yang mahir menggunakan senjata api. Namun, kemahirannya ini ia gunakan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Tindakan jahat atau kriminal atau pidana yang dilakukan tenaga medis dengan sengaja menjadi unsur tindak pidana umum dan bukan tindak pidana medik. Berdasarkan pemikiran di atas, saya tidak sependapat dengan Dr. Redianto Sidi SHMH dan Dr. Beni Satria Hemakes SHMH di dalam buku mereka yang berjudul Pembuktian dalam Pidana Medik, Kajian Teoritis dan Praktis, yang mengatakan bahwa di antara contoh tindak pidana medik ialah eksploitasi dan pelecehan seksual serta pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Ini bisa kita lihat di halaman 45 sampai dengan 50. Menurut hemat saya, perbuatan eksploitasi, pelecehan seksual, dan pemerkosaan itu jelas tidak termasuk ke dalam ruang lingkup tindakan medis. Dan perbuatan jahat yang pasti dilakukan secara sengaja ini tidak termasuk ke dalam tindak pidana medik. Dengan demikian, eksploitasi dan pelecehan seksual serta pemerkosaan itu merupakan tindak pidana umum. Dan karena itu diurus oleh hukum pidana umum, bukan diurus oleh hukum pidana medik. Walaupun perbuatan itu, kalau memang benar-benar terjadi dalam kenyataan, dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter. Sementara itu, Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeini, SHMH, di dalam bukunya Hukum Kesehatan tentang Hukum Malapraktek Tenaga Medis mengatakan, malapraktek tenaga medis adalah perilaku tenaga medis atau dokter berupa tindakan medis
yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan di dalam standar prosedur operasional medis. Dengan demikian, berkenaan dengan unsur mens rea dari malapraktek tenaga medis dapat berupa kesengajaan atau dolus atau kelalaian atau culpa sebagai berikut. Bisa dibaca pada halaman 91. Saya juga tidak sependapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa suatu tindakan medis di dalam praktek profesi dokter dapat saja dilakukan dengan niat kesengajaan yang diketahui dapat mengakibatkan cedera atau kematian pasien dan kemudian disebut dengan malapraktik atau malapraktek medik seperti yang disampaikan oleh penulis di atas. Malapraktek medik, kalaupun mau disebut demikian, hanya dilakukan karena adanya kelalaian saja dan bukan karena kesengajaan. Pandangan bahwa malapraktek medik itu hanya berkaitan dengan unsur kelalaian diamini oleh beberapa pakar terkenal hukum kesehatan. Mereka mengidentikan atau memaknai malapraktek medik itu sebagai kelalaian atau dalam konteks medik disebut dengan medical negligence atau kelalaian medik atau juga disebut professional negligence atau kelalaian profesi. Profesor John D. Blum, guru besar di School of Law, Loyola University Chicago mengatakan, medical malpractice is a form of a professional negligence in which measurable injury occurs to a plaintiff patient as the direct result of an act or omission by the defendant practitioner. Malapraktik medik adalah suatu bentuk kelalaian profesional di mana terjadinya cedera pada pasien sebagai penggugat yang diakibatkan secara langsung oleh tindakan atau kelalaian tenaga medis sebagai tergugat. Kemudian, World Medical Association mengartikan malapraktek medik sebagai berikut, yang diterjemahkan dengan malapraktek medis merupakan kegagalan dokter untuk mematuhi standar pelayanan dalam pengobatan pasien atau kurangnya keterampilan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang menjadi penyebab langsung cedera pada pasien. Menurut Profesor Dr. M. Yusuf Anapia, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, bahwa malapraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Profesor Dr. Veronica Komalawati SHMH, guru besar di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung mengatakan, istilah malapraktek berasal dari malpractice yang pada hakikatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter. Pengertian kesalahan di sini adalah kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam menjalankan praktek profesi dan bukan kesengajaan dengan niat untuk mencederai pasien. Istilah kelalaian ini pun sebetulnya dapat kita temukan di dalam aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1193 yang menyebutkan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Kemudian di dalam salah satu putusannya, Mahkamah Agung menyamakan malapraktek medik ini dengan kelalaian, seperti putusan peninjauan kembali sebagai berikut. Penggugat tidak dapat menuntut dokter tersebut yang diduga melakukan malpraktek atau medical malpractice atau kelalaian medis atau medical negligence sebagai tindakan melawan hukum. Putusan nomor 352 tahun 2010 pada kasus operasi katarak di Palembang. Oleh karena itulah,
Ketika berbicara tentang malapraktek, Dr. Nasir, spesialis dermatovenerologi, Dr. of Law, salah seorang anggota Board of Governor World Association for Medical Law atau WAML menegaskan untuk menggunakan istilah kelalaian yang dalam konteks ini disebut dengan kelalaian medis. Istilah ini, tutur beliau, lebih tepat digunakan ketimbang istilah malapraktik yang berkonotasi negatif dan tendensius di tengah-tengah masyarakat yang cenderung memvonis dokter sebagai pihak yang bersalah yang menyebabkan pasien cedera ataupun meninggal dunia. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.